Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmadi. Ya, sekarang saya akan membuat video pembelajaran untuk kelas 9 bab pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat. Ya. Ini semoga bisa menjadi referensi buat guru-guru, buat adik-adik yang sekarang kelas 9 sekolahnya daring di rumah, belajar dari rumah ya. Oke, langsung kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Ini bab pertama kelas 9 ya. Ya, sebelum kita mengenal bilangan berpangkat, kita coba mengenal terlebih dahulu bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak boleh sama dengan 0. Ya, artinya bilangan rasional itu antara 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 4, terus pecahan. Ya, pecahan itu namanya bilangan rasional semuanya ya. Bilangan positif, bilangan negatif, 0, dan pecahan itu digabung menjadi bilangan rasional. Nah, terus bilangan berpangkat itu apa? Nah, bilangan berpangkat itu bisa didefinisikan. Ini bahasa buku ya. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka perkalian berulang N faktor dari A ialah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Artinya kalau misalkan ada A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, sebanyak N, itu bisa ditulis A pangkat N ya. Jadi kalau misalkan A kali A hanya ada 3, berarti A pangkat 3. Kalau A-nya itu ada 4, berarti A pangkat 4. Intinya bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Kalau menggunakan kata-kata sendiri seperti itu ya. Perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Bisa dituliskan A pangkat N. Nah, sebagai contoh, nih, misalkan 9 pangkat 3, itu bisa ditulis 9 kali 9 kali 9, ya. 9 pangkat 3 itu bisa ditulis 9 kali 9 kali 9. Nah, misalkan min 15 pangkat 4, itu bisa diartikan min 15 kali min 15 kali min 15 kali min 15. Seperti itu ya. Itu contohnya definisi dari perpangkatan. Jadi perkalian yang berulang ya. Sekarang mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M tambah N. Nah ini. Sifat 1. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M tambah N. Jadi, kalau ada perkalian bilangan basis dari bilangan berpangkat itu sama, di sini A, di sini A, maka sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Contoh, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 9. Seperti itu ya. Atau contoh yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 5. Sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah min 5. Sama dengan 2 pangkat min 2. Seperti itu. Jadi, bilangan ini, bilangan basis atau bilangan dasarnya harus sama. Kalau tidak sama, itu tidak bisa menggunakan sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dimana A-nya tentunya A di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. MN juga.
Seperti itu ya. Itu sifat yang pertama. Sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Atau seperti ini ya. Bagi sama dengan per ya di sini. Jadi sama dengan A pangkat M kurangi N. Kalau perkalian tadi ditambah, maka kalau pembagian itu sama saja dengan mengurangi pangkatnya. Contoh di sini. Jadi 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama saja dengan 5 pangkat 4 kurangi 2. Sama saja dengan 5 pangkat 2. Seperti itu. Ini sebenarnya tidak harus M lebih dari N ya. Terserah boleh. Jadi sama saja dengan mengurangi pangkatnya kalau dibagi. Itu sifat yang nomor 2. Nah, sifat yang nomor 3, A pangkat M kurung N, dipangkatkan lagi nih ya. A pangkat M dipangkatkan lagi N, sama saja dengan A pangkat M kali N. Atau A pangkat N kali M, sama saja. Penjelasannya, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kepencet dong. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Sebagai contoh, misalkan 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Itu sama saja dengan 6 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 6 pangkat 6. Ya. Artinya di sini kan 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 sebanyak 3 kali. 3 pangkat min 2 dipangkatkan lagi 2. 3 pangkat min 2 dipangkatkan lagi 2. Itu sama saja dengan 3 pangkat min 2 kali 2. Di sini sama dengan 3 pangkat min 4. Begitu ya. Itu sifat yang ketiga. Untuk sifat yang keempat, misalkan A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi kurungnya dihilangi akan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Ini tadi yang keempat ya. Sebagai contoh, 3 kali 4 pangkat 2 sama saja dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 3 kali 4 pangkat 2 sama saja dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Sebenarnya nanti ini digunakan untuk penyederhanaan ya. Atau sebaliknya, misalkan 4 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 itu sama saja dengan 4 kali 3 pangkat 5. Jadi pangkatnya kalau sama, bisa dijadikan satu seperti ini ya. Sama dengan 12 pangkat 5. Seperti itu untuk sifat yang keempat. Untuk sifat yang kelima, A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Sebagai contoh, misalkan 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Itu sama saja dengan 9 per 3 pangkat 4. Ya. Atau 3 pangkat 4 kalau lebih sederhana lagi. Atau sebaliknya bisa ini ya. Misalkan nanti 9 per 3 pangkat 4 bisa dipecah menjadi 9 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Seperti itu. Itu tadi nomor 5. Nomor 6, sifat yang keenam ya. A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N.
Hanya di sini hanya pengubahan bentuk ya, karena ini nanti akan digunakan ketika menjawab suatu soal. Jadi misalkan 8 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8 pangkat 3. Atau nanti sebaliknya ya. Misalkan 1 per A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N. Misalkan nanti di sini 1/8 pangkat 3 sama saja dengan 8 pangkat min 3. Kalau pindah ke bawah negatifnya hilang. Atau kalau pindah ke atas juga negatifnya hilang ya. Ini. Itu tadi nomor 6. Yang 7. A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Artinya di situ dengan sifat nomor 8 sekalian ya. Sifat nomor 7 di sini A pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 125 pangkat 0 sama dengan 1 ya. X pangkat 0 sama dengan 1 kalau X-nya tidak sama dengan 0 ya. Tadi ada syaratnya di sini. Hanya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa kalau 0 pangkat 0 selama ini masih belum ditemukan bilangannya seperti apa? Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0 ya. A pangkat 1 sama dengan A. Ini sudah biasa ya. A pangkat 1 sama dengan A. 10 pangkat 1, 10. 125 pangkat 1 sama dengan 125. X pangkat 1 sama dengan X. Itu sifat 8 sifat dari bilangan berpangkat. Itu tadi secara terpisah ya. Sifat 1, sifat 2, sifat 3, sifat 4, sifat 5, sifat 6, sifat 7, sifat 8. Nanti ini akan dipakai secara bersamaan dalam soal ya. Tidak mungkin hanya satu persatu. Biasanya bersamaan dalam bentuk soalnya ya. Kalau tadi contohnya kan satu persatu. Sifat 1 perkalian, sifat 2 pembagian. Kalau perkalian sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Kalau pembagian sama saja dengan mengurangi pangkatnya, seperti itu ya. Nanti akan dipakai dalam bentuk secara bersamaan kalau dalam bentuk soal. Coba kita evaluasi. Nah, nomor 1. Coba teman-teman coba kerjakan ini ya. Adik-adik, anak-anakku sekalian, coba ini dikerjakan. Bentuk bilangan berpangkat yang sesuai dengan perkalian min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 adalah, ini adalah sesuai dengan definisi perkalian tadi. Jawabannya A, B, C, atau D. Silahkan dicoba. Nanti jawabannya bisa taruh di komentar. Coba yang nomor 2. Nih, saya kasih waktu. Bentuk 2A pangkat min 4 dapat dinyatakan dalam pangkat positif menjadi. Sudah tadi sifat yang nomor 6 mungkin ya, nomor 6. Sifat nomor 6 tadi. Coba. Nah, ini. Hasil pemangkatan dari min 4A per 5B adalah, gampang ini ya. Dan silakan ditanyakan di kolom komentar boleh, atau langsung WA ke nomor saya juga boleh ya. Nanti nomor saya akan ditampilkan. Silakan bertanya, mungkin ada ibu yang anaknya ingin menanyakan, bapak ibu yang menanyakan sesuatu hal yang tidak mengerti mengenai bilangan berpangkat, silakan tanyakan
ke saya lewat WA atau lewat di kolom komentar boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.